Joko Kendil dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mbak Suro dalam acara Dongeng Mendongeng. Adapun sore hari ini Mbak Suro akan membawakan dongeng dengan judul Joko Kendil. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi Joko Kendil itu nama seorang anak yang entah dari mana asalnya, berwajah jelek, hitam, pendek, dan sebagainya. Nah, saat itu suatu hari dia sedang kesana kemari mencari makan atau minta makan pada penduduk yang kebetulan banyak yang menolak, yaitu karena takut, karena jelek, karena memang orangnya juga ada yang tidak baik, sehingga dia betul-betul kelihatan lelah dan kelaparan. Sampai akhirnya dia di ujung desa ada sebuah rumah gubuk tua dihuni seorang nenek. Dia mengetuk-ngetuk pintu dan memanggil-manggil, Nek, tolong saya Nek, beri saya makanan, saya sudah 2 hari tidak makan. Nah, kedengaran oleh nenek, lalu nenek menghampiri anak itu. Oh, mari masuk. Aduh, nenek ini tidak punya makanan, cuma tinggal nasi sama ini apa ya, jangan lompong ini malah. Ya silakan dimakan seadanya. Dengan lahapnya si anak itu makan dengan penuh semangat dan enak sekali kelihatannya. Nah, setelah selesai si nenek menanyakan siapa dia dan sebagainya. Sudah selesai makannya Nak? Sudah Nek, terima kasih Nek, terima kasih. Kamu itu siapa? Kelihatannya kayak yang kelaparan, kelelahan, badannya tidak terurus. Saya juga tidak tahu siapa saya Nek, hanya kalau orang-orang pada memanggil saya Joko Kendil, mungkin karena badan saya hitam, pendek, jelek, dan sebagainya. Itu, aduh kasihan sekali kamu ya. Iya terima kasih ya Nek, saya mau pergi jalan lagi. Jalan kemana? Ya nggak tahu, pokoknya saya mau jalan terus. Mbok nggak usah pergi kemana-mana. Kalau kamu sebatas makan asal apa adanya, kamu di sini saja sama nenek. Nanti bantu-bantu cari kayu bakar atau ke ladang atau bagaimana. Betul apa Nek? Iya kalau mau asal sederhana. Iya terima kasih. Nah akhirnya si Joko Kendil itu diangkat anak oleh si nenek itu dengan kehidupan di desa, ya membantu mencari kayu bakar, juga mungkin memasak nasi, atau mungkin ke kebun, mencangkul, ngoren, dan sebagainya. Beranjak dewasa, dia berkenalan dengan anak-anak sekitar, dia suka melakukan perbuatan yang baik, sehingga dia pun walaupun jelek, tubuhnya jelek, banyak temennya. Nah, setelah sekian lama, cukup lama hidup dengan si nenek, beranjak dewasa, si Joko Kendil matur, bilang sama neneknya, Nek, saya kan sudah dewasa Nek, sudah saatnya saya punya istri, maka saya pengen punya istri. Oh boleh, kira-kira mau dengan siapa? Kamu sudah punya pacar atau belum? Saya belum punya pacar, tapi saya ingin punya istri, anaknya raja. Yang benar. Iya, pokoknya saya pengen anaknya raja salah satu. Itu kan rajanya punya putri 2-3. Nah, saya salah satu itu. Yang lain saja, kira-kira kamu wis wajahnya jelek, orang tidak punya, masa mau ngelamar anak raja nanti malah dimarahi. Tidak, Nek, pokoknya saya ingin mencoba melamar putri raja saja. Akhirnya dengan terpaksa dan berat hati dan takut dihukum, si nenek mengantarkan si Joko Kendil menghadap sang raja. Akhirnya diterima oleh pengawal dan dihadapkan ke hadapan sang raja. Lalu matur bahwa saya mengantar anak saya, mewakili anak saya melamar salah satu putri Baginda Raja untuk dijadikan istri oleh anak saya Joko Kendil. Baiklah, walaupun saya seorang raja, tapi saya menyerahkan semua keinginan yang pribadi, yaitu calon suami, kepada anak saya sendiri-sendiri. Untuk itu silahkan kepada Ananda bertiga untuk menilai itu si Joko Kendil kira-kira pada mau apa enggak untuk dijadikan istri. Nah, putrinya itu kan ada 3. 1 Dewi Kantil, 2 Dewi Mawar, 3
Dewi Melati. Nah, sang Dewi Kantil apa? Orang hitam kayak cobek, kayak kendil kok mau memperistri anak raja. Dasar gak tahu diri. Nah, itu kata si Dewi Kantil. Lalu Dewi Mawar, aku juga mau, nggak sudi. Wong aku anak raja ya harus dengan seorang pangeran. Terus tinggal si Dewi Melati. Bagaimana kamu, Ananda Dewi Melati? Iya Ayanda, saya rela dan ikhlas akan menerima Joko Kendil menjadi suami saya. Bener? Iya, bener. Nah, oh dasar tidak tahu diri. Masa kamu putri raja mau diperistri oleh orang yang jelek kayak gitu, miskin lagi, itu kata kakak-kakaknya. Tapi Dewi Melati diam saja. Akhirnya sang raja menikahkan Putri Melati atau Dewi Melati dengan Joko Kendil. Walaupun dalam hati kecilnya juga agak malu karena satu miskin, dua fisiknya juga sangat jelek, persis Kendil itulah. Makanya terkenal dengan Joko Kendil. Alhasil akhirnya mereka hidup berbahagia di kerajaan. Nah, pada suatu hari pada suatu hari diadakan lomba ketangkasan prajurit, yaitu memanah, lalu perang dan sebagainya. Semua pangeran-pangeran menampilkan keterampilannya. Nah, akhirnya berdatanganlah pangeran-pangeran yang hebat-hebat ke kerajaan itu. Dan itu menjadi tontonan putri raja untuk menilai siapa kira-kira yang pantas menjadi jodohnya atau suaminya. Nah, semuanya sudah, dan terakhir ada seorang pangeran yang entah dari mana tiba-tiba melakukan kegiatan atau mengikuti lomba dengan sangat tangkas, hebat, dan juara. Memanahnya juga sangat tepat sehingga menjadi buah bibir, termasuk oleh Dewi Kantil dan Dewi Mawar. Kalau ini jadi suami saya sangat mengabdi, enggak seperti Joko Kendil ya. Joko Kendil mah untuk jadi tukang nyuci kudanya juga nggak pantas, itu katanya. Akhirnya si Dewi Melati tidak tahan, dihina terus oleh kakak-kakaknya. Dia pulang menuju rumah. Nah, begitu menuju rumah mau mengadu pada suaminya, ternyata suamiku kok nggak ada, katanya tadi sakit. Sudah marah dari lapangan, masuk ke rumah tidak ada suaminya dan marah, dan di situ ada periuk atau semacam kendil diletakkan di meja. Tanpa pikir panjang lagi, periuk itu dipegang dan dihancurkan. Nah, saat dia menghancurkan periuk ke tembok, tiba-tiba muncul di pintu seorang pangeran yang tadi menjadi buah bibir. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu berani masuk ke sini? Nanti saya laporkan kepada pengawal, kamu akan dihukum. Saya itu Jaka Kendil, Tuan Putri, saya itu suamimu. Akhirnya mereka berpelukan dan menceritakan siapa saya sebenarnya, atau siapa Joko Kendil. Bahwa Joko Kendil itu waktu kecilnya dikutuk oleh penyihir, sehingga badannya jelek, wajahnya jelek, dan hidup terlunta-lunta. Dia akan pulih menjadi pangeran yang asli kalau ada orang yang mengasihinya dan mau menjadi istrinya dengan tulus. Maka dilaporkanlah kepada ayahandanya bahwa sebetulnya Jaka Kendil adalah seorang pangeran, sehingga menjadi buah bibir lagi. Ternyata pilihan Dewi Melati dengan suami Jaka Kendil tidak salah, karena ternyata dia adalah seorang pangeran dan berwajah sangat tampan. Sejak itulah kakak-kakaknya tidak berani menghina lagi. Itulah yang bisa Mbak sampaikan cerita kali ini, yaitu Jaka Kendil, dengan harapan bisa memotivasi kita untuk lebih baik dalam menghadapi hidup ini. Sabar, tidak pemarah, dan sebagainya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.